Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengambil mata kuliah Manajemen Redaksi. Kawan-kawan semua, untuk dua pertemuan terakhir ini, yang pertama hari ini saya akan menyampaikan satu materi ringan. Yang pertemuan terakhir minggu depan akan saya gunakan fokus untuk melakukan evaluasi tugas praktikum produksi yang harus dikumpulkan pada 19 Desember. Saya yakin bahwa tidak semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini tertarik dengan dunia jurnalistik, apalagi tertarik untuk menjadi seorang jurnalis. Saya hampir sangat maklum karena profesi jurnalis terdapat beberapa anggapan miring. Di sisi lain juga ada yang masih meyakini bahwa profesi jurnalis masih sangat menjanjikan. Terlepas dari seluruh faktor tersebut, saya hanya ingin meyakinkan bahwa jika ada yang ingin menjadi seorang jurnalis, maka perlu dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah memantapkan skill jurnalistik, yang kedua adalah memperluas jaringan. Dua hal ini menjadi kunci untuk menjadi seorang jurnalis yang bagus. Yang pertama adalah memantapkan skill, bagaimana cara menulis, bagaimana cara merencanakan peliputan, bagaimana cara melakukan wawancara, bagaimana cara melaporkan hasil wawancara tersebut, hingga akhirnya memiliki personal branding sebagai jurnalis yang kompeten. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah memperluas jaringan. Karena modal utama seorang jurnalis, modal yang paling besar, itu salah satunya adalah memiliki jaringan yang luas. Antara skill dan jaringan ini dapat mulai dikerjakan dari sekarang. Misalnya memantapkan skill dengan mengikuti perkuliahan ini, dan di luar perkuliahan ini mengikuti komunitas, misalnya lembaga pers, atau sudah nyambi bekerja di beberapa media yang memungkinkan untuk menerima mahasiswa sebagai jurnalis. Memantapkan skill juga dapat dilakukan dengan banyak membaca referensi, kemudian banyak praktik, menulis berita, menulis feature, dan lain sebagainya. Memantapkan skill juga termasuk menggali bagaimana kode etik sebagai seorang jurnalis, kemudian bagaimana etika peliputan, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentunya memperluas jaringan. Di masa mahasiswa seperti ini, memperluas jaringan juga sangat dimungkinkan. Mulai dari lingkaran kita sendiri, misalnya lingkaran pertemanan, bisa jadi ketika kawan-kawan kita lulus, kita semua lulus, itu kawan kita ada yang bekerja di sektor A sampai Z, yang itu memungkinkan menjadi narasumber kita. Atau memperluas jaringan dengan memaksimalkan magang profesi yang dilakukan pada semester akhir nanti. Misalnya magang di perusahaan media, kita harus memaksimalkan itu, menyimpan nomor narasumber, menyimpan kawan-kawan tempat kita magang, dan lain sebagainya. Memperluas jaringan juga bisa dilakukan mulai dari sekarang, mengikuti komunitas-komunitas yang itu merupakan hobi kita. Kawan-kawan semua, sebagai seorang jurnalis tidak melulu membahas terkait politik. Anda bisa berkecimpung sebagai seorang jurnalis sesuai dengan minat dan hobi masing-masing, sesuai dengan passion masing-masing. Misalnya, yang hobi otomotif, Anda bisa menjadi seorang jurnalis di bidang otomotif. Atau Anda tertarik dengan olahraga, maka sebagai jurnalis olahraga. Misalnya ekonomi, sosial, budaya, kesenian, dan lain sebagainya. Atau Anda tertarik dengan isu-isu kerakyatan, orang-orang terpinggirkan, masyarakat lemah dan dilemahkan, misalnya seperti itu, Anda bisa fokus pada jurnalis di bidang masing-masing. Bahkan sebagai pengetahuan, ilmu jurnalistik sekarang juga sangat berkembang, mulai ada jurnalistik
data, jurnalistik bencana, jurnalistik musik, kemudian jurnalistik lingkungan, dan lain sebagainya. Macam-macam jurnalisme itu bisa digali dengan sendirinya dengan membaca buku, sudah banyak buku beredar. Kemudian setelah mengasah skill, kemudian memperluas jaringan, dan memiliki ciri khas tertentu. Yang keempat adalah mempertahankan identitas itu. Bisa jadi dari 3 modal ini menjadi personal branding dari diri kita. Sekarang sudah banyak jurnalis-jurnalis yang memiliki branding yang kuat. Seperti yang kita ketahui di layar televisi, maupun orang-orang yang tidak pernah nampak di layar televisi, tapi di dunia kejurnalistikan sangat terkenal. Itu 4 modal yang ingin saya sampaikan. Sebagai insan komunikasi yang saat ini masih berkuliah, apa yang harus disiapkan? Hanya satu kata, yakni adaptif. Diri kita ini harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih ini, maka tubuh kita, diri kita itu harus adaptable. Menerima segala situasi, kondisi, perubahan yang terjadi itu dengan respon yang baik. Bukan hanya adaptif terhadap teknologi karena teknologi selalu berkembang cepat, tapi SDM kita, diri kita harus memiliki mindset bahwa kita harus beradaptasi dalam segala lingkungan, dalam segala kondisi. Jika misalnya ada perubahan kondisi kemudian kita hanya mengeluh atau sambat, itu berarti diri kita belumlah adaptif. Jika ada perubahan signifikan dalam sistem dan lain sebagainya, kita hanya mengeluhkannya, maka kita belum disebut adaptif. Yang disebut adaptif adalah ketika ada perubahan sistem, kita cepat beradaptasi, respon kita cepat untuk beradaptasi terhadap sistem tersebut. Kuncinya adalah selalu berpikir positif. Mudah-mudahan perkuliahan pada pagi hari ini dengan tema yang sangat ringan ini bisa membantu kawan-kawan semua di akhir mata kuliah manajemen redaksi untuk menentukan pilihan dari sekarang, mempersiapkan diri jika ingin menjadi seorang guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.